Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada akhir-akhir ini, polemik yang berkaitan tentang agama selalu menjadi bahan perbincangan, bahkan menjadi bahan perdebatan di antara kita, masyarakat Indonesia yang katanya bertuhan atau masyarakat yang beragama. Mulai dari kenaikan tarif masuk Candi Borobudur, editan foto Buddha yang berwajah Presiden Jokowi oleh Roy Suryo, dan yang paling terakhir ialah Holy Wings memakai dua nama suci dari dua agama di Indonesia sebagai nama produk minuman mereka. Fakta-fakta ini hendak memperlihatkan bahwa kita yang katanya orang beragama terlihat seperti orang yang tidak beragama. Mulut kita berdoa dan memuliakan Tuhan, tetapi sikap dan tindakan kita menghina, bahkan melukai agama orang lain. Tentu saja hal ini tidak sejalan dengan kehendak dari Tuhan yang kita imani. Maka cara terbaik agar kita bisa menjadi manusia yang sungguh-sungguh beragama ialah mengikuti dan meneladani semua perasaan, cara berpikir, bahkan seluruh kehidupan dari Tuhan yang kita imani. Karena itu, jika Kristen itu berarti pengikut Kristus, maka semestinya semua orang Kristen patut hidup seperti Yesus hidup. Di dalam bacaan pertama, Nabi Elisa memperlihatkan cara terbaik dalam mengikuti Tuhan atau menjadi nabi Tuhan ialah meninggalkan segala-galanya demi suatu pewartaan. Orang tua, harta, dan segala sesuatu yang dimiliki haruslah kita tinggalkan demi suatu perutusan yang dikehendaki oleh Tuhan terhadap hidup kita. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan tentang keterpanggilan untuk mengalami kemerdekaan. Kristus telah memerdekakan kita supaya kita benar-benar merdeka. Tetapi kemerdekaan itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Namun, kemerdekaan adalah terbebasnya manusia dari dosa-dosanya dan hidup di dalam roh sebagai manusia baru. Sebagai manusia baru itulah maka seorang manusia bisa melayani Tuhan dengan total. Di dalam bacaan Injil, Yesus lebih menegaskan lagi bahwa jika kita hendak mengikutinya, maka kita harus mengikutinya dengan totalitas diri kita. Kita harus rela meninggalkan segala sesuatu, baik itu harta, orang tua, bahkan seluruh diri kita, bukan lagi menjadi milik kita, tetapi semuanya telah dipersembahkan untuk Tuhan sendiri. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita tentang menjadi pengikut Tuhan yang baik. Salah satu cara terbaik untuk menjadi pengikut Kristus yang baik ialah kita harus hidup sebagaimana Kristus hidup. Yang membedakan orang Katolik dengan agama lain ialah bukan karena tanda salib ataupun aksesoris agama yang lain, tetapi ketika hidup kita semakin menyerupai Kristus, maka saat itulah identitas kekatolikan kita akan semakin nampak, sehingga itu juga yang membuat diri kita berbeda dengan yang lain. Menyerupai Kristus berarti cara berpikir kita, cara bersikap, cara mencintai, dan segala sesuatu
yang kita miliki haruslah benar-benar menyerupai Kristus. Segala sesuatu dari diri kita harus benar-benar menyerupai Kristus sendiri. Kedua, di dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan tentang menjadi pengikut Kristus yang total di dalam setiap pelayanan kita. Itu artinya kita harus menanggalkan setiap ego, kesombongan, kepentingan diri, rasa dendam ataupun benci terhadap yang lain. Tak jarang kita melayani di dalam gereja hanya untuk mencari nama, popularitas, dan lain sebagainya. Jika orientasi pelayanan kita seperti itu, maka kita kehilangan arah di dalam pelayanan. Sebab melayani dengan benar berarti kita harus menanggalkan dan menyalipkan semua kepentingan diri, menyalipkan rasa tidak senang kita, rasa malas, kesombongan, menyalipkan ego dan kepentingan-kepentingan pribadi kita yang lain. Banyak konflik terjadi di dalam pelayanan karena berbenturan berbagai kepentingan dari kita semua. Sebaliknya, pelayanan akan berjalan dengan baik, aman, tentram, dan damai jika kita menyatukan hati, menyatukan visi dan misi kita untuk benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketiga, menjadi pengikut Yesus tidaklah setengah-setengah. Lain di mulut dan lain di hati. Menjadi pengikut Yesus haruslah total tak bersyarat. Dalam arti setia sekali mengikuti Yesus, maka seterusnya mengikuti Dia dalam segala hal. Dan kita juga harus fokus dengan keterpanggilan kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita semua.